semuanya. Kalian pasti tahu kan, masa kehamilan adalah masa yang paling penting dan membahagiakan bagi seorang ibu. Lantas, kalian tahu nggak sih jika ibu juga beresiko terkena preeklamsia maupun eklamsia? Untuk itu, mari kita simak video ini. Apa yang dimaksud dengan preeklamsi dan eklamsia? Preeklamsia dapat didefinisikan sebagai hipertensi gestasional yang berkaitan dengan onset baru maternal atau disfungsi uteroplasental pada atau setelah kehamilan minggu ke-20. Eklamsia merupakan konsekuensi dari cedera otak yang disebabkan preeklamsia. Kondisi ini didefinisikan sebagai preeklamsia dengan perkembangan tiba-tiba dari kejang atau koma selama kehamilan dan pasca melahirkan. Hal ini tidak disebabkan oleh penyakit neurologis lain. Kondisi ini merupakan kejadian yang jarang terjadi dan merupakan kondisi paling parah dari semua gangguan hipertensi selama kehamilan dengan risiko kematian ibu dan janin yang tinggi. Kemudian, interval jarak kehamilan yang lebih dari 10 tahun juga meningkatkan resiko komplikasi pada ibu hamil. Dan yang terakhir, apabila ibu memiliki riwayat keturunan preeklamsi pada keluarganya, akan memiliki kemungkinan 2 hingga 3 kali lebih besar mengalami preeklamsia dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat keturunan preeklamsia. Kemudian terdapat faktor risiko berat, yaitu pada ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes, gagal ginjal kronis, penyakit autoimun. Contohnya seperti lupus erythematosus sistemik, dan pada ibu yang memiliki riwayat penyakit hipertensi pada kehamilan sebelumnya maupun riwayat hipertensi kronis. Ibu dengan preeklamsia ringan mungkin tidak merasakan dampak yang begitu besar. Namun, ibu yang mengalami preeklamsia berat dapat mengalami gangguan pada hati, ginjal, otak, dan gangguan pada sistem pembukaan darah. Selain itu, juga dapat menimbulkan morbiditas berat yang berasosiasi dengan preeklamsia. Dapat juga timbul komplikasi yang sangat serius seperti eklamsia, stroke, syndrome HELLP, dan disseminated intravascular coagulation. Ada pula dampak yang mungkin terjadi pada janin, seperti kelahiran yang prematur, pertumbuhan janin yang terhambat, oligohydramnion, abrupsi plasenta atau pelepasan prematur pada plasenta, dan juga dapat menimbulkan kematian pada janin. Sedangkan pada dampak eklamsia, pada eklamsia kejang dapat terjadi. Selain itu juga dapat terjadi gejala sindrom HELLP seperti hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombosit rendah. Pada kasus yang parah juga dapat terjadi ruptur hati, edema paru, gagal ginjal akut, abrupsi plasenta, peningkatan kreatinin, hambatan pertumbuhan intrauterin, perdarahan otak. Selanjutnya gejala preeklamsia dibagi menjadi 2, gejala ringan dan gejala berat. Pada gejala ringan ditandai dengan tekanan darah sekitar 140/90 mmHg. Kemudian protein urin melebihi. Pada gejala berat ditandai dengan tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih, pengeluaran protein dalam urin lebih dari 5 gram per 24 jam, penurunan produksi urin kurang dari 400 cc per 24 jam, terjadi edema pada paru dan sianosis, terjadi sesak napas, dan terdapat gejala subjektif seperti sakit kepala dan gangguan penglihatan. Sedangkan pada gejala eklamsia umumnya ditandai dengan nyeri pada kepala di daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri di daerah epigastrium, hiperrefleksia, tekanan darah yang meningkat, dan terjadi edema maupun protein urea yang meningkat, dan dapat mengakibatkan serangan kejang tiba-tiba yang juga dapat disusul dengan koma pada wanita hamil, persalinan, atau pada masa nifas.
Terdapat cara pencegahan terjadinya preeklamsia dan eklamsia yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah pencegahan primordial. Pencegahan primordial merupakan upaya pencegahan munculnya faktor predisposisi pada ibu dan wanita usia produktif terhadap faktor risiko terjadinya keracunan kehamilan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjaga berat badan saat hamil, kemudian mengalami kenaikan BB yang sesuai dengan anjuran, mengatur pola makan dan gaya hidup sehat, juga menghindari stres dan istirahat yang cukup. Tingkatan kedua adalah pencegahan primer. Pencegahan primer sendiri merupakan upaya awal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mempersiapkan kehamilan pada usia yang tepat, yaitu sekitar 20-35 tahun, istirahat cukup dengan diet rendah garam, lemak, serta karbo, dan tinggi protein. Kemudian pada penderita hipertensi kronis dapat mengontrol tekanan darah sebelum konsepsi, dan pengendalian diabetes mellitus sebelum konsepsi dan selama kehamilan. Waspadai terhadap kemungkinan terjadinya preeklamsia dan eklamsia bila terdapat faktor predisposisi, melakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur, kemudian dapat menyaring semua kehamilan primigravida. Tingkatan ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan upaya mencegah ibu hamil yang telah mengalami preeklamsia agar tidak menjadi parah. Hal ini dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini serta mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pemeriksaan antenatal yang teratur, terapi preeklamsia ringan di rumah, yaitu dengan istirahat di tempat tidur, berbaring pada sisi kiri dan bergantian ke sisi kanan bila perlu, kemudian suplementasi kalsium selama kehamilan untuk mencegah preeklamsia dan komplikasinya. Kemudian yang terakhir pemberian sulfa magnesium 8 gram intramuskuler untuk mencegah terjadinya kejang. Kemudian tingkatan keempat adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier sendiri merupakan upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau membatasi kecacatan yang terjadi serta melakukan tindakan rehabilitasi. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah setelah melahirkan setiap 4 jam selama 48 jam, memberikan antikonvulsan yang diteruskan sampai 24 jam postpartum, dan melakukan pemantauan jumlah urin. Dan apa yang harus dilakukan bila telah terjadi preeklamsia pada ibu? Nah, kemudian apa yang harus dilakukan bila terjadi preeklamsia? Ketika sudah merasakan gejala preeklamsia, ibu diharapkan lebih sering melakukan kontrol kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik, USG, atau laboratorium. Kemudian juga diberikan obat-obatan seperti aspirin, kalsium, dan obat darah tinggi apabila tekanan darah mencapai 160/110 mmHg. Selain itu juga dilakukan observasi hingga usia kehamilan minimal 37 minggu apabila tidak ada masalah klinis pada ibu dan janin. Namun, apabila terdapat gangguan fungsi organ pada ibu hamil, dapat dilakukan observasi hingga berusia 30 minggu. Nah, apabila selama masa observasi muncul tanda gejala preeklamsia berat, segeralah rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat agar diberikan obat untuk mencegah terjadinya kejang yang dapat mengancam nyawa. Selanjutnya, zat gizi yang mempengaruhi preeklamsia. Yang pertama, natrium. Asupan natrium yang berlebihan tidak diperbolehkan selama kehamilan karena dapat berperan dalam terjadinya hipertensi dan preeklamsia pada orang yang sensitif dengan garam. Konsumsi natrium yang berlebihan menyebabkan tubuh meretensi cairan yang dapat meningkatkan volume darah. Asupan yang direkomendasikan pada wanita hamil diperkirakan sebesar 1,5 gram per hari atau tidak melebihi 2,3 gram per hari. 2,3 gram natrium terkandung dalam garam sebanyak 1 sendok teh atau 6 gram.
Yang kedua, magnesium. Salah satu penyebab preeklamsia adalah kekurangan kadar magnesium. Magnesium berperan dalam berbagai reaksi enzimatis, seperti enzim yang berkaitan dengan metabolisme glukosa secara anaerobik, siklus Krebs, oksidasi asam lemak, hidrolisis pirofosfat, dan aktivasi asam lemak. Magnesium menunjukkan peran besar dalam eklamsia untuk mencegah kejang yang berulang. Terdapat hubungan antara kadar magnesium dengan kejadian preeklamsia karena kadar magnesium mempunyai peranan penting dalam pengontrolan tekanan darah. Selanjutnya, kalsium. Tingkat kalsium total pada ibu menurun selama kehamilan, dikarenakan dibutuhkan untuk memasok kalsium pada janin. Penurunan kalsium total disebabkan oleh penurunan albumin serum sehingga terjadi penurunan fraksi kalsium yang terikat oleh albumin. Asupan kalsium yang adekuat pada ibu hamil sekitar 350 mg per hari berperan penting dalam pencegahan preeklamsia pada ibu hamil. WHO merekomendasikan pemberian suplementasi kalsium sebanyak 1,5 sampai 2 gram per hari untuk ibu hamil dimulai sejak kehamilan 20 minggu. Kemudian ada vitamin D. Pada kehamilan normal, terjadi peningkatan kadar vitamin D mulai dari awal kehamilan dan akan terus meningkat seiring tuanya kehamilan. Kalsiterol, metabolit aktif dari vitamin D, dapat mempengaruhi tekanan darah maternal dengan menstimulasi dari produksi estradiol di sintetiotrofoblast atau melalui aksi lokal di sel otot polos pembuluh darah di mana terdapat reseptor vitamin pembuluh. Pemberian suplementasi vitamin D sebanyak 400-600 IU setiap hari pada ibu hamil menurunkan risiko terjadinya preeklamsia sebanyak 27%. Selanjutnya, antioksidan. Salah satu penyebab potensial terjadinya preeklamsia adalah asupan zat gizi yang tidak adekuat selama kehamilan. Salah satunya zat antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E. Antioksidan merupakan sebutan untuk zat yang berfungsi melindungi tubuh. Kalian semua sudah tahu kan sekarang apa itu preeklamsia maupun eklamsia pada ibu hamil. Mari lebih peduli untuk menjaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.